Kita mulai ke materi pengalihan citra adalah segmentasi citra. Jadi tujuan dari materi ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang karakteristik dasar dari berbagai algoritma segmentasi, proses filtering untuk mendeteksi garis dan tepi. Jadi di sini kita mau lihat sih bagaimana algoritma segmentasi itu bekerja dan biasanya di mana saja. Kemudian proses filteringnya itu biasanya pakai apa? Kalau deteksi pakai titik seperti apa, garis apa, dan tepinya itu seperti apa. Gambaran umum segmentasi itu membagi citra menjadi region-region atau objek-objek. Level sampai sejauh mana pembagian bisa dilakukan tergantung pada permasalahan yang diselesaikan. Jadi tujuannya adalah kita ingin tahu objek apa sebenarnya yang ada dalam citra yang sedang kita olah gitu ya. Misalnya di dalam sebuah citra banyak sekali objek. Misalnya ada manusia, ada hewan, ada benda misalnya bola atau ada tumbuhan. Nah, kalian fokusnya mau kemana? Kalau misalnya semuanya mau di-regionkan, maka berarti di situ tujuannya kita mau segmentasi semua objek yang ada di dalam gambar tersebut. Gitu. Tapi kalau misalnya hanya objek tertentu, misalnya manusianya atau wajahnya saja, atau misalnya ada enggak di situ bola seperti itu, atau ada hewan tidak, berarti hanya objek-objek tertentu saja, tergantung dari tujuan penelitian yang ingin kalian capai atau permasalahan yang ingin kalian selesaikan. Secara umum, algoritma segmentasi didasarkan pada satu di antara dua buah karakteristik intensitas, yaitu diskontinuitas dan similaritas. Pada kategori pertama, yaitu diskontinuitas, pendekatan yang dilakukan adalah mempartisi citra berdasarkan pada perubahan intensitas yang cukup cepat, seperti tepian citra. Jadi biasanya tepi dari sebuah objek itu terjadi perubahan intensitas piksel yang sangat besar. Biasanya mungkin dari yang gelap tiba-tiba menjadi terang. Kemudian yang terang atau bisa tiba-tiba jadi gelap gitu. Jadi intensitasnya perubahannya cukup signifikan. Biasanya kan kalau batas antara wajah dan rambut itu kan pasti ketahuannya. Ketahuannya adalah karena wajah warnanya agak warna kulit, coklat salut matang, sedangkan rambut biasanya pasti warnanya hitam. Nah, coklat dan hitam agak berbeda, jadi intensitas warnanya itu pasti berbeda. Itu yang membuat kita bisa mengetahui daerah-daerah mana sih yang memudahkan kita untuk melakukan segmentasi. Yang tadi itu berarti diskontinuitas atau di mana ada perubahan intensitas yang cukup cepat atau cukup besar. Kemudian yang kedua itu adalah similaritas. Kategori kedua didasarkan pada kemiripan area citra menurut kriteria yang sudah ditentukan. Misalkan ada thresholding, atau region growing, atau region splitting atau merging. Region splitting itu berarti region yang dipisahkan, sedangkan region merging itu berarti dimergingkan atau digabungkan. Ada contoh-contoh pada metode kategori 2 yaitu similaritas. Berarti bisa saja kalau misalnya sebuah objek memiliki similaritas yang sama itu seharusnya dia berada dalam satu region. Tapi kadang tampilan pada citra tidak selalu seperti itu, malah seperti kelihatan terpisah. Makanya itu ada tujuan manfaatkan metode ini dengan similaritasnya. Kalau misalnya kalian sudah nonton video yang Ibu share mengenai morfologi citra, itu seharusnya kalian sudah tahu bagaimana cara memisahkan objek dan cara menggabungkan objek.
Itu sudah Ibu ajarkan di video itu, bisa kalian lihat. Kemudian ada deteksi kontinuitas. Ada beberapa teknik untuk mendeteksi 3 macam diskontinuitas tingkat keabuan dalam citra, yaitu titik, garis, dan tepi. Cara yang paling umum digunakan untuk mencari diskontinuitas adalah dengan menjalankan suatu filter atau mask pada seluruh area citra. Jadi ini lagi kita punya mask lagi atau kita punya filter lagi, ukurannya 3x3 dengan simbol nilainya itu adalah W. Deteksi diskontinuitas respon dari mask pada sembarang titik dihitung dengan R itu sama dengan respon, kemudian W1 dikali Z1 tambah W2 dikali Z2, seterusnya sampai dengan W9 kali Z9. Jika sigma I itu 1 sampai 9, berarti rumusnya adalah WI dikali ZI. Ini berarti WI dikali ZI dijumlahkan sebanyak I-nya berapa. ZI itu ada tingkat keabuan dari piksel yang diasosiasikan dengan koefisien mask W. Z itu berarti adalah piksel dari citra, sedangkan W itu adalah koefisien dari mask. Respon mask didefinisikan di lokasi di titik pusat mask. Jadi kalau misalnya ini misalnya mask ya, titik pusatnya yang mana? Titik pusatnya itu berarti yang ini. Nanti ya titik pusat inilah yang kita mulai jalankan pada piksel awal pada sebuah citra gitu. Nanti kita akan jalankan sampai ke seluruh pixel yang ada dalam citra. Jadi dijalankan ke semua pixel yang ada. Deteksi titik, suatu titik dinyatakan ada di pusat mask jika dalam mutlak R lebih dari sama dengan T ada threshold non-negatif. Idenya adalah bahwa suatu titik terisolasi, titik dengan tingkat keabuan yang sangat berbeda dengan background, dan beralokasi di area yang homogen atau hampir homogen, akan sangat berbeda dengan sekitarnya. Sehingga akan mudah dideteksi menggunakan tipe mask seperti pada gambar 10.2.A. Jadi idenya adalah bahwa suatu titik terisolasi berarti ada suatu titik dengan intensitas yang berbeda berada di sebuah daerah yang homogen. Ini dimaksudnya seperti itu. Jadi misalnya seperti kayak sebuah perahu yang berada di tengah danau misalnya. Jadi danau itu adalah daerah yang homogen, sedangkan perahu itu adalah sebuah titik. Karena bisa saja warna perahu itu berbeda dengan warna danau, bukan bisa saja, kemungkinan iya. Nah, dianggapnya seperti itulah. Sehingga akan sangat berbeda dengan sekitarnya. Berarti ketahuanlah ada perahu di situ, karena ada perbedaan warna atau intensitas pixel. Pada citra, misalnya tadi citra danau yang di tengahnya ada perahu. Sehingga akan mudah dideteksi menggunakan tipe mask seperti pada gambar 10.2.A. Jadi kita lihat gambar 10.2.A ini yang ini. Yang bagian A, ini kita bisa lihat yang ini semua homogen ya. Homogen kurang lebih. Kemudian ada sesuatu yang berbeda, di sini intensitasnya lebih tinggi ketimbang yang lain, sehingga yang kita mau adalah kita mau ambil bagian ini gitu. Dengan metode deteksi titik ini kita bisa lakukan hal tersebut. Kita kembali lagi ke sini. Koefisien mass jika dijumlahkan adalah 0, hal ini menunjukkan bahwa respon mass adalah 0 pada daerah dengan tingkat keabuan konstan. Jadi kalau misalnya mask ini dioperasikan pada daerah yang homogen atau daerah yang sama, maka tidak terjadi perubahan jika dijumlahkan adalah 0.
sehingga tidak akan terjadi perubahan. Hanya akan terjadi perubahan kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda di situ. Kalau tidak ada sesuatu yang berbeda, maka tidak terjadi perubahan, maka dianggap itu sama dengan daerah-daerah di persekitarannya atau di ketetanggaannya, seperti itu. Nah, yang ini membuat pemanfaatan MAS ini benar-benar cocok jika dimanfaatkan untuk mendeteksi sebuah titik yang terisolasi oleh daerah yang homogen atau daerah yang sama. Nah, contoh yang ini dia punya MAS. Ini kalau tepiannya di jumlah titiknya itu hasilnya adalah 0. Seperti rumus yang tadi kan semuanya dijumlahkan. Nanti kalau dijumlahkan semua, kalau nilainya sama, pasti dia akan hasilnya adalah 0 atau tidak terjadi perubahan. Nah, sehingga pada akhirnya adalah kita mendapatkan sebuah image yang hanya mengidentifikasi letak di mana terjadi kerusakan misalnya. Kita anggap titik itu adalah titik tempat kerusakan terjadi seperti itu. Atau misalnya sebuah objek yang ingin kita teliti atau kita proses. Lanjut kita masuk ke deteksi garis. Ini adalah contoh-contoh mask yang dipakai pada deteksi garis. Ada yang horizontal. Ini bisa dilihat bentuknya horizontal, di mana yang seragam itu arahnya horizontal semua. 1 ke arah kiri kanan, 2 ke arah kanan juga, minus 1 juga ke arah kanan. Kemudian arah plus 45 derajat. Di sini 45 derajat itu yang seperti ini ya. Kemudian arah vertikal bisa dilihat minus 1 ke atas semua, 2 juga ke atas, minus 1 lagi yang di sebelahnya. Kemudian arah minus, kalau plus 45 derajat seperti ini, kalau minus 45 derajat seperti ini. Vertikal ke atas, sedangkan horizontal dari kiri ke kanan. Jika mas sebelah kiri dipindahkan pada seluruh citra, maka responnya akan lebih kuat pada garis dengan ketebalan 1 piksel dan berorientasi horizontal. Jadi, mask yang horizontal itu akan berpengaruh pada garis dengan ketebalan 1 piksel dan berorientasi horizontal. Jadi kalau misalnya ada persebaran piksel yang bentuknya mengarah ke horizontal dan kurang lebih tebalnya itu adalah 1 piksel, maka mask horizontal ini bisa memperkuat gitu, atau bisa dimanfaatkan. Kemudian koefisien mass jika dijumlahkan pada 0, hal ini menunjukkan jumlahkan ada 0, hal ini menunjukkan bahwa resahan mass ada 0 pada daerah dengan tingkat keabuan konstan. Berarti perubahannya akan menjadi tidak ada sama sekali jika berada di daerah yang tingkat keabuannya konstan itu atau tingkat keabuannya sama atau homogen juga. Sama saja. Jadi tergantung, misalnya kalian mau mendeteksi sebuah objek yang bentuknya itu adalah lurus dari kiri ke kanan, maka pakailah mask horizontal. Pada saat misalnya objeknya miring, misalnya miringnya plus 45 derajat kurang lebih, maka bisa kalian manfaatkan mask plus 45 derajat. Kalau misalnya ada objeknya vertikal, misalnya seperti tiang atau lain-lain, bisa kalian manfaatkan mask yang vertikal. Kalau misalnya objeknya miring minus 45 derajat, maka bisa pakai yang mas minus 45 derajat ini. Jadi tergantung permasalahan, tergantung kalian mau keluarannya seperti apa, maka manfaatkanlah mask atau filter yang kalian butuhkan, cocok juga. Illustration of line detection. Nah, di sini kelihatan semua ada garis, gambar garis yang horizontal ini, ada yang vertikal ini, ada yang miring minus 45 derajat ini, ada yang ini minus, ini plus, ini plus, ini juga plus.
sedangkan ini adalah minus. Jadi ada semua ya. Binary wire bond mass absolute value of result after processing with minus 45 derajat line detector. Di sini dia menggunakan Yang B itu adalah yang ini. Dia menggunakan processing dengan mass minus 45 derajat. Jadi semuanya yang miringnya 45 derajat itu akan lebih diutamakan. Akan lebih dia deteksi. Gitu. Jadi bisa lihat. Yang lurus hilang semua. Ini juga lurus hilang semua. Ini hilang, ini hilang. Yang miring-miring itu masih dapat ditimbulkan seperti itu. Kemudian ini adalah result dari thresholding images. Didapatkan hanya pada daerah tertentu yang memang intensitasnya agak lebih tinggi. Kemudian kita lanjut, tadi sudah deteksi garis, kemudian kita masuk lagi ke deteksi tepi. Tepi atau edge adalah himpunan pixel terhubung yang terletak pada boundary di antara dua region. Berarti ada sebuah pixel yang menjadi penghubung antara batas-batas pada kedua region atau dua objek yang berbeda. Jika dia seperti diilustrasikan pada gambar 10.5.a adalah himpunan pixel terhubung dalam arah vertikal masing-masing terletak pada transisi step ortogonal dari tingkat keabuan. 10.5.a. Ini bisa dilihat gambarnya. Yang kiri ya. Yang kiri ini adalah model of ideal digital edge. Jadi kalau misalnya kita dapat tepi dari objek, seharusnya tepinya itu perbedaan dari pixelnya itu seharusnya tajam. Tajamnya itu adalah seperti ini. Dari hitam tiba-tiba langsung terang. Dari gelap ke terang. Itu adalah contoh perfect edge yang kita harapkan dalam citra. Perfect tepi yang kita harapkan. Kenapa perfect? Berarti kita tidak kesulitan untuk memisahkan mana objek yang satu dan mana objek yang lain, atau mana objeknya, mana background-nya, seperti itu. Pada prakteknya, ketidaksempurnaan optik, sampling, dan proses pengambilan data citra akan menghasilkan tepi-tepi yang kabur. Jadi bisa saja pada pengambilan gambar, tepi yang kita harapkan tajam tadi malah kabur. Dengan derajat keaburan ditentukan oleh faktor-faktor seperti kualitas peralatan yang digunakan untuk mengambil data citra. Jadi bisa saja kamera yang kita pakai kurang bagus, resolusinya kurang besar, sehingga pada saat pengambilan memang tidak bisa mengambil sampai setajam itu. Gitu. Kemudian rata-rata sampling dan kondisi pencahayaan. Akibatnya tepi lebih banyak dimodelkan seperti RAM. Lihat gambar 10.5.b. Jadi yang ini, karena tadi pengambilan gambar yang kurang bagus atau kameranya kurang bagus, itu malah yang kita harapkan dia seharusnya tajam kayak ini. Jadi tiba-tiba dari gelap terang atau dari misalnya merah langsung hijau. Pasti langsung berubah karena kita tahu itu di situ ada terjadi perubahan objek. Atau disitulah batas dari kedua objek tersebut. Nah, pada kenyataannya, pada saat kita mengambil gambar tidak selalu seperti itu, malah akan terjadi adalah tepinya itu berbentuk RAM. Ini adalah RAM. Itu berarti dia perubahannya itu pelan-pelan tidak tajam. Gitu. Berarti ada blur di sini. Di sini ini terjadi blur atau kabur seperti itu. Sehingga seharusnya misalnya di sini adalah
Misalnya kalau Ibu garis lurus, misalnya di sini adalah tepi yang sebenarnya ya. Itu malah jadi berbeda dengan yang kita ambil gitu. Yang sebenarnya di kenyataan dengan yang kita ambil pada kamera, ternyata malah di sini dia terjadi perubahan perpindahannya. Nah, ini yang membuat kadang kita kesulitan untuk bisa melakukan segmentasi objek karena tepi yang kurang tajam, sehingga kita perlu melakukan beberapa processing sehingga kita bisa mendapatkan tepi yang kita harapkan dan tanpa merusak objek tersebut. Seperti itu. Jangan sampai misalnya kita melakukan processing malah mungkin kita mengambil mungkin seperti yang di sini adalah objek objek baru, kemudian di sini ada objek yang satunya lagi, seperti itu. Misalnya bentuknya seperti ini. Nah, itu pasti sangat jauh ketimbang kalau misalnya tadi ternyata objek aslinya ada di sini gitu. Tepinya ya, tepi objek aslinya. Tetapi kadang memang itu tidak terelakkan kalau misalnya kualitas dari kamera atau pada saat pengambilan cahayanya kurang dan lain sebagainya. Itu memang pasti kemungkinan akan terjadi. Ketebalan tepi ditentukan oleh panjang ram. Panjang kekaburan, tepian yang kabur cenderung lebih tebal dan tepian yang tajam cenderung lebih tipis. Jadi ini adalah contoh tadi ketebalan dari tepi biasanya ditentukan dari kualitas gambar itu sendiri. Kalau misalnya dia lebih tajam, maka seharusnya dia transisinya itu dia step atau ortogonal ya. Sedangkan kalau misalnya dia kabur, berarti dia bentuknya seperti ram atau terjadi kekaburan pada tepinya, sehingga tepinya itu lebih tebal.